Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, saya mengingatkan pada diri kami pribadi dan pada panjenengan sekalian untuk senantiasa manjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, alhamdulillah biiznillah kita mulai kembali ya, bisa membuka kembali ya, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menghilangkan apa-apa yang menjadi penghalang dari kita untuk menahan diri dari majelis yang terakhir libur kapan ya? Bulan Maret ya? Kalau saya tidak salah terakhir Maret ya. Maret, akhir Maret kita liburkan dan kemudian dilanjutkan waktu itu ya majelis kita Ahad petang lewat format rekaman ya, sampai selesai dan alhamdulillah kita telah menghatamkan satu kutaib Ushulus Salasah yang saya hitung sekitar 1,5 tahun pelaksanaannya. Itu termasuk cepat itu, 1,5 tahun. Dan sekarang tinggal panjenengan sekalian yang sudah menghatamkan kutaib tersebut memiliki tanggung jawab ya, untuk menyebarkan apa-apa yang sudah dipelajari, mengamalkannya, mendakwahkannya sebagaimana yang Syekhuna penulis inginkan ya. Sambil mendoakan pada kita semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan sepakatan kita memulai pembahasan baru ya, pada majelis kita dengan membuka lembaran baru, kitab baru ya, new formal. Masya Allah. Bukan new normal tapi new formal ini. Jadi formal kita resmi, artinya membuka kitab baru sesuai yang kita sepakati, yakni kitab pembahasan tentang adab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adab menuntut ilmu. Ini sebagaimana yang sudah panjenengan semua rasakan betapa pentingnya ya dalam perjalanan kita itu belajar. Dan semakin maraknya ya, majelis-majelis tentang adab menuntut ilmu ini dilaksanakan. Dan kami melihat bahwasanya kitab-kitab yang disusun oleh para ulama terkait dengan adab menuntut ilmu ini ternyata jumlahnya tidak sedikit, tapi yang tersebar di kalangan kita tidak banyak. Jadi jumlahnya sebenarnya banyak, tapi yang kita pelajari atau yang tersebar di kalangan kita itu ternyata tidak banyak, sedikit ya.
Artinya animo masyarakat, animo kita sebagai penuntut ilmu dalam mempelajari ini ternyata masih rendah. Ya. Dan di kalangan para ulama, ya, ulama salaf yang mencatat atau membukukan kitab-kitab tentang ini ternyata juga tidak kalah banyaknya. Ya. Di antaranya Imam Abu Nuaim, ya, Al-Asbahani, dalam kitab beliau yang terkenal Hilyatul Aulia. Nah, siapa di antara kita yang pernah membaca kitab ini? Hilyatul Aulia. Ini kitab yang sangat bagus berkaitan dengan adab, ya, dan pembersih hati, tentang zuhud, ya, tentang tazkiyatun nufus, nah, dan lebih khusus lagi tentang menuntut ilmu. Ya. Ada kitab Ta'limut Ta'alim, Imam Az-Zarnuji. Bukunya tipis, kecil, tapi hilang gitu di kalangan kita. Ya. Beliau adalah ulama besar meskipun tidak terkenal. Ya, tapi ulama besar bisa dilihat dari karya-karyanya. Dan salah satunya adalah apa yang hari ini kita hadapi bersama. Dan sesuai kesepakatan, saya wajibkan, ini bukan kewajiban, bukan berarti dosa ya kalau tidak melakukannya, tapi saya wajibkan sebagai kesepakatan bahwasanya pengurus harus menghadap kitab asli matannya, yakni kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kitab yang berkaitan tentang peringatan, tanbih, ya, bagi orang-orang yang dia itu berbicara, ya, mendengar dan berbicara, yang mendengar, ya, as-sami wal mutakallim, maupun yang ngomong. Artinya apa? Antara khotib, begitu juga yang mendengarkan khutbahnya. Ya. Fi adabil alim, berkaitan tentang adab-adabnya orang yang memiliki ilmu, wal muta'alim, dan orang yang belajar ilmu. Nah, jelas dari judulnya saja kita tahu konteks dari kitab ini tentang apa. Ya. Dan sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keringanan agar kita bisa memulai kitab ini, ya, dengan membahas terjemah. Ya. Terjemah itu kalau dalam bahasa kita biografi, ya, agar kita lebih mengenal tentang siapa penulisnya, ya. Nah. Dan kitab yang kita pilih ini, ya, yang alhamdulillah kita bersyukur kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan salah seorang ikhwah kita, ya, dalam pengadaan kitabnya. Yang kita bawa, kita pilih ini adalah salah satu terbitan yang menurut saya cukup bagus, ya, karena di dalamnya terdapat cetakan kaki, ya. Bukan berarti panjenengan kalau mau mencari yang terbitan lain, ya, nggak boleh, tetap boleh, silahkan, dan sangat disarankan untuk membawa kitab ketika membahas ini. Ya. Kenapa? Karena kita mau belajar salah satu cara, metode, ya, di pondok pesantren tradisional yang dikenal dengan sorogan. Nah, ini kemarin ada yang nanya, ini sorogan itu apa? Sorogan itu bukan nama tempat, Pak. Ya. Dan kalau panjenengan cari dengan mengetikkan di kamus, ya, sod, ra, ya, ghain, nggak bakal ketemu, ya, karena ini bahasa Jawa, ya. Sorogan itu artinya menyodorkan sesuatu, ya. Nah, saya inginkan semoga ikhwah sambil belajar bahasa Arab, nanti ada yang, makanya jangan terlalu jauh ini, ya, nanti nggak denger sayanya kalau ditunjuk satu persatu untuk membaca. Ya. Nah, kita mulai dari halaman 21, ya, sambil mengenal tentang nama dan nasab beliau. Tarjamatul Mu'alif, halaman 21 dari kutaib ini, Tarjamatul Mu'alif, biografi, ya, biografi penulis. Al-Mu'allifi, ya. Al-Mu'allif itu artinya penulis. Ismuhu wa nasabuhu, ismu itu artinya namanya dan nasabnya, ya. Nama beliau penulis kitab ini huwa Muhammad bin Ibrahim ibnu Sa'dallah, ya. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah ibni Sa'dillah bin Jamaah. Nah, dari situ kemudian nanti dikenal dengan nama Ibnu Jamaah.
Sebagian penulis menyebutnya Ibnu Jumu'ah atau Jum'ah, ya. Tapi yang benar adalah Jamaah, ya. Atau ada yang menuliskan atau menyebutnya Ibnu Juma'. Nah, ini beberapa naskah ada yang menulis Ibnu Juma'. Boleh, tidak masalah. Tapi yang lebih dikenal beliau namanya adalah Ibnu Jamaah, ya. Diambil dari nama kakeknya, ya. Ibnu Ali, Ibnu Jama'ati, ya. Ibnu Hazim, Ibnu Sahri kalau bacanya Sahr, Al-Kinani, Al-Hamawi, ya, Sumal Misri, kemudian Al-Misri, ya. Nah, di dua kata terakhir Al-Hamawi ini menunjukkan asal muasal beliau. Jadi beliau dikenal sebagai Hamawi, yakni orang yang berasal dari kota Hama, ya, Ham. Kemudian pindah nanti ke Misra. Mana itu? Mesir, ya. Al-Misri itu karena beliau kemudian nanti pindah ke Mesir dan diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Nah, beliau Ibnu Jamaah, ya, rahimahullah, penulis kitab ini adalah seorang yang merupakan contoh profil penuntut ilmu yang pantas untuk kita teladani, ya. Ibnu Jamaah ini adalah seorang penuntut ilmu yang dia menghabiskan waktu mudanya untuk belajar, mencari ilmu, dan kemudian separuh hidupnya berikutnya adalah untuk mengajar. Selain itu juga diberi jabatan sebagai pengajar di suatu ma'had. Nah, di masa itu sudah ada ma'had, terutama di Mesir. Ma'had itu kalau kita pesantren, yeah. Nah, sekolah. Nah, biasanya kalau di hari sekarang kemudian dipisahkan itu. Ada ma'had sendiri, madrasah sendiri, ya. Tapi di masa itu orang menyebut madrasah itu maksudnya adalah ma'had itu, pondok pesantren, karena tidak ada sistem sekolah yang lain, ya. Cuma kalau sekarang hari ini seorang penuntut ilmu itu ada yang dia ma'hadi, ada madrasati, ada yang lulusan pondok pesantren, ada yang lulusan sekolahan. Nah, maka dikenal para asatidnya pun seperti itu. Asatid kibar yang mereka tidak punya ijazah bertitel LC, MA, itu biasanya adalah madhadi, ya, lulusan pesantren. Sedangkan yang punya titel LC, ya, MA, doktor, itu adalah yang madrasati, lulusan sekolahan. Nah, yang ngajar bisa jadi sama, tapi kemudian nanti, ya, seakan-akan ngarahnya itu kalau kita semua melihat orang kalau nggak punya titel kesannya kurang afdol. Nah, ini jeleknya kita, ya. Nuntut ilmu harus melihat titel dari guru kita. Kalau nggak LC, nggak MA, kurang srek, ya. Apalagi nggak punya titel sama sekali, titelnya cuma bapak. Masya Allah, ya, haji aja tidak gitu, ya, Bapak Renan. Ini nggak terkenal, ya, majhul, ya. Nah, maka ini adalah perkara yang kurang baik, termasuk adab yang kurang baik ketika seseorang melihat dari titelnya. Kenapa? Karena banyak asatid kita, ya, asatid kibar kita bahkan tidak punya titel, ya. Para asatid kita yang senior itu kalau panjenengan lihat nggak ada LC, nggak ada MA-nya, tapi mereka ilmunya tinggi. Kenapa? Karena sistemnya ma'hadi, ya, lulusan pesantren tuh, puluhan tahun di pesantren, semenjak belajar sampai mengajar di sana, ya, dapat ijazah pesantren kan tidak ada titelnya. Nah, maka dari sini kita mengambil faidah, ya, sedikit dari hal ini, bahwasanya jangan kita menentukan ketika memilih guru itu berdasarkan titelnya, tapi lihat berdasarkan bagaimana yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya kepada kita, ya. Jadi apa yang disampaikan dan bagaimana penyampaiannya. Kenapa? Karena terkadang yang disampaikan benar, tapi tingkatannya belum setingkat yang kita butuhkan. Jadi salah kelas kita masuk itu, ya. Ada sebagian dari kita itu masuk ke majelis salah kelas. Kenapa? Karena kita belum belajar ilmu dasar untuk masuk ke situ. Nah, akibatnya apa? Di situ kita kebingungan.
Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena ini adalah pembukaan, maka saya memberikan gambaran pada panjenengan sekalian agar kita semua istiqomah dalam pembahasan kitab ini. Yang kitab ini kalau kita lihat ada sampai selesai ya, sampai faharisnya, sampai halaman paling belakang sebelum daftar isi itu ada sekitar 290-an halaman. Ya, 292 atau 93 ya. Karena halaman 295 itu sudah tentang daftar isi. Yang kalau kita bagi ya setiap hari misalkan kita targetkan selesai 3 tahun, kuat nggak nih 3 tahun? Semoga 3 tahun, maka dengan rata-rata pertemuan setiap tahunnya berarti sekitar berapa? Dengan libur dan lain-lain. Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Karena panjenengan harus menyetel ya, menyinkronkan kecepatan dan kemampuan untuk belajar kitab ini. Tanpa itu kita nggak bisa. Kita sedang belajar sistem sedikit ya, simulasi sistem ma'had. Kalau di ma'had itu sudah ditentukan kurikulumnya dari sononya, kita tinggal ngikut. Nah, panjenengan adalah calon-calon pengajar ma'had, subhanallah. Ya. Ma'had di rumahnya sendiri-sendiri minimal. Ya. Nah, maka kita harus tahu, kalau katakanlah rata-rata setiap tahunnya 40 pertemuan, berarti 120 pertemuan dalam 1 tahun. Ya. 120 pertemuan dalam 1 tahun dengan menghabiskan 290 halaman, berarti sekitar 2,5 halaman atau 3 halaman per pertemuan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, ya, kekuatan. Nah, untuk tarjamah mu'alif saya cukupkan dengan penamaan beliau ini, ya. Karena panjang, di sana memang ada beberapa pujian dari para alim ulama yang kita sudah kenal, ya, yang memperkenalkan gurunya ini, yakni Ibnu Jamaah ini. Ibnu Jamaah ini adalah guru ya, syekh dari 2 syekh besar yang kita kenal, yakni Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Nah, 2 orang ini adalah 2 orang yang kita kenal semua, ya. Bahkan Imam Az-Zahabi memuji beliau, ya. Jadi Imam Az-Zahabi itu memuji beliau gurunya ini dengan perkataan-perkataan yang pujian-pujian yang indah. Ya, di halaman 23, ya. Halaman 23 baris ketiga, Imam Az-Zahabi menyatakan qala Az-Zahabiyyu, ya, Az-Zahabiyyu qadiyul qudah. Ibnu Jamaah ini adalah hakimnya para hakim, qadiyul qudah. Syekhul Islam, beliau adalah Syekhul Islam. Ya. Nah, Syekhul Islam itu julukan yang tidak sembarangan. Ya. Di kalangan para ulama, Syekhul Islam ini julukan untuk orang yang menguasai berbagai cabang ilmu. Ya. Berbagai cabang ilmu. Ya. Ya, ilmu tentang fikih, ilmu tentang usul, ilmu tentang jarah wa ta'dil, ilmu tentang hadis. Ya. Jadi ilmu-ilmu itu semua, ilmu tafsir, jika dikuasai oleh 1 orang, terkumpul pada 1 orang, maka orang tersebut pantas dijuluki dengan Syekhul Islam. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah imam salah satu ulama jarah wa ta'dil. Ya, ulama ahlinya dalam memberikan rekomendasi, ya, mengkritisi. Dan ketika beliau menyatakan, ya, betapa baiknya Ibnu Jamaah ini, ya, qadiyul qudah, Syekhul Islam, ini pujian kan, ya, menunjukkan bahwasanya Ibnu Jamaah ini bukan sembarang orang, penulis kitab ini. Ya. Wa qala Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir, ya, berkata, al-alim, beliau adalah orang yang berilmu. Ya, Syekhul Islam, sekali lagi nih, Ibnu Katsir juga memujinya sebagai Syekhul Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Jamaah, ya, itu menguasai berbagai cabang ilmu. Tapi, ya, tapi sebagaimana seorang
manusia itu pasti memiliki kelemahan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Hatta Kanjeng Nabi SAW al-maksum, beliau adalah orang yang maksum, terjaga. Itu juga memiliki kelemahan. Sebagai manusia, beliau memiliki kelemahan. Akan tapi kelemahan beliau tertutup oleh semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Kanjeng Nabi SAW. Maka begitu pula kita memperlakukan para pewaris Nabi, yakni para alim ulama. Ketika mereka memiliki sedikit dari aib, sedikit dari cacat, tapi tertutup oleh banyaknya fadilah, keutamaan yang mereka miliki, maka kita bisa kesampingkan cacat itu sambil kita tahu, sehingga kita tidak mengambil apa yang salah dari alim ulama tersebut. Ya. Nah, ini bisa kita ketahui dari pernyataan muridnya pula, yakni Imam Az-Zahabi tadi, ya, di halaman 24 paling atas, ya. Perhatikan, Imam Az-Zahabi, qala Az-Zahabiyyu wa huwa asy'ariyun fadil, ya, bahwasanya Imam Ibnul Jamaah ini seorang Asy'ari yang memiliki fadilah yang utama, ya. Wala'alla ta'lifahu raddu, ya. Dan ini terlihat dari karya tulis beliau yang membantah ala musabbihah, terhadap orang-orang yang musabbihah fi qaulihi ta'ala, ya, terhadap atau berkaitan dengan firman Allah Ta'ala Ar-Rahman alal arsyistawa, ya. Ar-Rahman beristawa, ya, beristiwa di atas ars. Nah, jadi Ibnu Jamaah ini punya karya tulis untuk membantah musabbihah, sehingga memiliki kecenderungan bahwa dia berakidah Asy'ari. Di halaman yang sebelumnya, ya, Imam Az-Zahabi itu menyatakan, ya, kana rahimahullah syafi'iyul mazhab. Ibnu Jamaah itu dalam perkara fikih itu mazhabnya Syafi'iyah, ya. Walakinnahu, akan tetapi, ya, Asy'ariyul akidah, akidahnya Asy'ari. Nah, Imam Az-Zahabi membedakan antara Asy'ari dengan Asy-Syafi'iyah, menunjukkan bahwa apa? Keyakinan beliau bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak berakidah Asy'ari, ya. Kenapa? Karena kalau akidahnya sama, cukup Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya di dalam perkara mazhab maupun akidah dia berakidah Syafi'i, selesai. Tapi ternyata Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam perkara fikih bermazhab Syafi'iyah, dalam perkara akidah bermazhab Asy'ariyah. Nah, menunjukkan bahwasanya dua ini berbeda dalam perkara akidah. Imam Asy-Syafi'i yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah yang lurus, ya, terlepas dari kesalahan-kesalahan, ya, beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang ada di dalam akidah Asy'ariyah. Nah, Ibnu Jamaah memiliki kecenderungan ke sana, tapi fadilah, keutamaan dari karya-karya beliau itu menutupi aibnya, dan itu tidak masalah, ya. Kenapa? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani pun memiliki kecenderungan juga ke arah sana, ya. Dan banyak ulama yang lain, ya. Dan itu semua terkalahkan oleh banyaknya kebaikan yang mereka miliki, ya. Jadi aib sedikit dari kesalahan itu tertutupi oleh lautan ilmu yang mereka miliki yang lurus. Nah, sebagaimana diteteskannya tinta yang berwarna kotor ke dalam air laut yang jumlahnya sangat banyak, tidak akan mempengaruhi. Nah, maka demikian pula penulis kitab ini, ya. Kita masuk ke muqaddimah, ya. Halaman 37, ya. Beliau, ya, di muqaddimah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wabihi taufiki, ya. Wabihi taufiki, dan dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus, ya, bahwasanya diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap taufik
dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya yang bawah silahkan. Sebelum saya tunjuk siapa yang mau membaca. Abu Ishaq. Nah, kayaknya ngasih tahu kepada sebelahnya, berarti sudah tahu. Silahkan dibaca satu baris itu yang bawahnya. Ini cuma cuma sholawat kepada Nabi, masa salah? Silahkan dibaca. Muhammad apa? Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun. Yeah. Yeah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Yeah. Nah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Muhammad, ya, dan keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau, ya, serta salam, ya, sholawat serta salam kepada mereka semua, ya. Aman, alhamdulillah. Abu Ishaq betul. Pada lihat ke kitab semua nih kalau udah dilihat saya gini nih. Ya Pak Ustadz Amir, monggo. Al-Qudwatu. Al-Alamatu. Qudah. Ya. Hakimul Hikam. Ya. Qala Syekhul Imam, ya, Al-Alim jadi dia di ini ya, qala Syekh, berkata Asy-Syekh Al-Imam Al-Alimu, ya. Kenapa dia dibaca marfu' seperti itu? Masih ingat? Karena sebagai fa'il dari fi'il qala. Qala itu fi'il, telah berkata, ya. Siapa yang berkata? Asy-Syekh Al-Imam Al-Alim. Maka semuanya itu, ya, dia mengikuti yang depannya, dibaca dengan dhammah. Asy-Syaikhu Al-Imamu Al-Alimu Al-Qudwatu Al-Alamatu Al-Qadiyul Quddah, ya. Nah, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim, ya, qudwah itu apa? Panutan, ya. Al-Alamah, ya, seorang ulama, ya. Qadiyul Quddah, hakimnya para hakim. Hakimul Hikam, ya. Ini maknanya hampir sama, Qadiyul Quddah, Hakimul Hikam, ya. Qadi dan hakim itu kalau dalam bahasa kita sama sih ya. Ya, tapi bisa kita artikan Hakimul Hikam itu orang yang memiliki hikmah di antara orang-orang yang memiliki hikmah, ya. Boleh. Syaikhu Masyayikhul Islami Nasirul Haqqi Alamus Sunnati, ya. Yakni syekhnya para masyayikh, syekhnya para syekh, ya, para syekhul Islam, yakni yang dimaksud syekhul Islam di situ adalah murid-muridnya, di antaranya Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, ya. Jadi gurunya para syekhul Islam. Nasirul Haq, pembela al-haq, ya, penolong al-haq. Alamus sunnah, simbolnya sunnah. Subhanallah, ini pujian-pujian yang sangat indah ini, ya. Badruddini, ya. Badruddin ini matahari agama, cahayanya agama yang terang. Ini julukan, ya. Nah, dibuktikan dengan tanda kurung di sana, barokatul muslimin, ya, yang itu di julukan itu adalah barokah atau pemberian dari kaum muslimin, ya, barokah muslimin. Abu Abdillah, ini nama kunyah beliau, Abu Abdillahi Muhammad ibni
ya Muhammad bin Syaikhil Imami Al-Arifi Az-Zahidi Al-Qutwati, ya. Syekhul Imam Al-Arif, ya, yang bijaksana, ya. Az-Zahid, orang yang zuhud, Al-Qutwah, yakni panutan. Ini bapaknya, ya, bapak beliau nih, sedang dipuji ini bapak beliau nih. Burhanuddin, ya, Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ati Al-Kinani Asy-Syafi'i, ya. Adamallahu ayyamahu wa a'ada min barakatihi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan hari-hari beliau, ya, masa hidup beliau, wa ada, ya, dan juga hari wafatnya, min barakatihi, ya, menjadi barokah, ya, barokah bagi beliau, ya, berkah bagi murid-muridnya, berkah bagi orang yang mempelajari sirahnya, ya. Nah, ini adalah perkataan muhakkik, penulis atau orang yang meriwayatkan. Jadi bukan perkataan Ibnu Jamaah, ya. Sebagian para asatid kita menyatakan ini adalah perkataan beliau sendiri. Tapi wallahu alam bishawab, yang lebih tepat ini bukan perkataan Ibnu Jamaah, ya. Ini adalah tambahan, ya, perkataan tambahan dari muridnya yang meriwayatkan dari Ibnu Jamaah. Nah, sehingga perkataan Ibnu Jamaah adalah alhamdulillahil al-barri rahimi, ya, al-wasi'i al-alimi dzil fadlil azimi wa afdhalus sholati wa atimut taslim. Kecepatan ya? Kalau kecepatan bilang nih. Ya, berarti kalau kecepatan saya kurangi lagi kecepatannya, kita nambah jadi 10 tahun. Bagaimana ngejar 3 halaman gitu ya? Baru 1 paragraf saja sudah puluhan menit, ya. Saya ulang, alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Barrir Rahim. Nah, Al-Barrir Rahim ini tampaknya beliau ambilkan dari ayat Al-Qur'an, innahul bari'u al-bari'u ar-rahimu, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Barri, ya, maha baik, ya, maha apa namanya? Ya, maha baik itu. Ada yang menulisnya Al-Birri. Tapi wallahu alam bishawab, saya lebih cenderung pada Al-Barri karena ini asma Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Bari. Makanya kita kenal Abdul Bar, Imam Abdul Bar. Nah, Abdul Barri. Nah, yang maha baik, Ar-Rahim, ya. Nah, ini adalah sifat apa? Asma-asma Allah, ya, dia mengikuti pada lillahi, ya. Yang maha penyayang, Al-Wasi'i, ya, yang maha luas, Al-Alimi, yang maha berilmu, Zil Fadlil Azim, pemilik anugerah yang sangat besar, ya. Kemuliaan, wa afdhalus sholati, dan sholawat, ya, yang apa namanya, yang ini beliau melanjutkan, ya, dan sholawat yang paling utama, wa atimut taslimi, dan salam yang sempurna ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, ya, semoga tercurah atas sayyid kita Muhammad, ya, an-nabiyil karimi, yang mulia, ya. Nah, coba berikutnya nih saya tunjuk lagi, nih asal tembak saja, ya. Pak Angga jangan sembunyi, Pak Angga. Oh, enggak pegang kitabnya, ntar dipinjami sama yang depan. Pokoknya kalau disuruh baca boleh langsung dipinjami, tunjukkan. Syekh Sobirin, monggo. Satu baris itu saja. Apa? Al-Munazzalu fi dzikril hakimi, ya. Wa ashabihi
kirami ya. Juwarihi ya, fidarin naim ya, betul. Al-munazzalu ya, al-munazzalu ini kalau kita apa namanya, manzilah ya, kalau kita dari kata, kalau kita yang kita kenal gitu kan, kata manzilah ya. Ini menyifati tentang Nabi SAW. Al-munazzalu itu artinya yang diturunkan kepada beliau, alaihi fi dzikril hakim ya. Dalam perkataan al-hakim. Al-hakim di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Fi dzikril hakim artinya fil al-Qur'anil Karim. Ya, fil Qur'anil Karim. Di ayat Al-Qur'an, yakni ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya ya, engkau yakni Muhammad la'ala, sungguh benar-benar di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia ya. Khuluqin azim itu akhlak mulia. Azim itu kalau bahasa Arab artinya gede. Akhlak yang besar kan nggak pas kalau kita artikan letterlek gitu. Makanya nanti ketika membahas ini mungkin kita tidak banyak membahas perkatanya karena kelamaan ya. Jadi pembahasannya kita maknawi saja. Nggak apa-apa di pembahasan maknawi karena nanti menyusun kalimatnya agak rumit ini. Nah, wa ala alihi, dan begitu juga sholawat tadi ya, semoga terlimpah kepada keluarga beliau, wa ashabihi, ini jamak dari sahabat, dan para sahabat beliau, al-kiram. Al-kiram ini jamak dari al-karim. Al-kiram itu jamak dari al-karim, yang mulia, para sahabat yang mulia. Juwarihi ya. Juwarihi itu yang menjadi apa namanya, tetangga beliau, yang menyertai beliau ya, jar. Nah, jadi juwarihi itu jamak dari tetangga-tetangga lah ya, yang menemani beliau ya. Fi darin naim, di darin naim ini maksudnya apa? Surga ya, di tempat yang penuh kenikmatan, maksudnya adalah surga. Nah, di sini kita dapat pelajaran bagaimana Ibnul Jamaah ya memuji para sahabat, memuji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-munazzalu alaihi, yang diturunkan kepada beliau itu fi dzikril hakim, dalam ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Kenapa? Karena yang akan beliau jelaskan berikutnya ini adalah berkaitan tentang ayat tersebut ya. Ini adalah faidah bahwa ayat tersebut mengandung sebuah titik awal, sebuah titik start gitu ya. Jadi kalau kita mau melangkah, titik startnya adalah di ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang disampaikan oleh Ibnul Jamaah, yakni tentang akhlak yang mulia, adab. Dan patokan adab itu siapa? Nabi SAW. Karena kepada beliau ya, Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada beliau SAW, Kanjeng Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel ya, sahnya akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu timbangannya adalah Kanjeng Nabi. Nanti sebagaimana yang akan kita bahas. Jadi kalau kita melihat kitab ini, isinya adalah hadis-hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para ulama mengejawantahkan, menerapkannya. Ya. Nah, maka dari titik itu, ayat itu, kita berpijak ya, bahwa semua adab di dalam dunia ini, kehidupan kita, adab menuntut ilmu, adab terhadap tetangga, adab terhadap keluarga, maka patokannya adalah apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah SAW ya. Bukan guru kita ya. Bukan berarti kemudian tidak mencontoh guru nih ya. Guru kita adalah qudwah, tapi timbangannya adalah apa yang menjadi akhlaknya Nabi SAW.
Maka apa yang menjadi kelemahan dari guru-guru kita, jangan kemudian menjadi aib yang kemudian disebarkan dan kemudian menjadikan kita nggak mau mencontoh apa yang mereka ajarkan. Ya, selama apa yang mereka contohkan, apa yang mereka ajarkan kepada kita merupakan akhlak yang mengejawantahkan, itu menerapkan, mempraktekkan apa yang menjadi akhlaknya Nabi SAW yang distempeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai akhlak yang paling mulia, maka kita contoh itu, terutama di masa hari ini. Kenapa ya Pak? Karena ketika kita melihat kisah-kisah hadis-hadis Nabi SAW, sebagian dari kita mendapatkan bisikan syaitan bahwasanya oh itu kan kanjeng Nabi SAW, beliau Nabi, di mana kita jauh banget ya, beliau Nabi Rasul, kita ini alah sopo ya. Ya sudah, kita lihat akhlaknya para sahabat. Nah itu sahabat itu. Ya, kita bukan sahabat. Kita sahabatnya teman-teman sekolah kan gitu. Alasan terus kan. Ya. Ya udah, contoh alim ulama yang sudah kibar ya. Wah itu ulama besar kita ini siapa? Ada saja, selalu ada saja. Kenapa? Karena kita tidak melihat sebagai patokan bahwa akhlak yang mulia itu patokannya adalah apa yang dilakukan, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ya. Bahwa beliau menjadi panutan, menjadi qudwah, itu artinya apa? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa semua manusia bisa untuk mencontoh beliau. Paham maksudnya? Jadi terbantahkan orang yang mengatakan lah dia nabi, saya bukan, beliau adalah rasul dan saya manusia biasa. Nah, maka itu seperti mengingkari untuk apa diutusnya seorang rasul kalau bukan untuk diteladani, kan gitu. Nah maka ketika terbetik di dalam hati kita, ya, terbetik di dalam hati kita, bahwasanya oh dia kanjeng Nabi SAW pantas seperti itu, kan rasul, kalau kita bukan. Maka lawanlah dengan perkataan bahwa sekiranya kedudukan seorang rasul itu bisa diterima atau bisa diperoleh oleh seseorang dengan usaha, maka niscaya diwajibkan atas kita semua untuk mencapai ke sana. Paham maksudnya? Jika kenabian itu adalah kedudukan yang bisa diterima oleh seseorang atau bisa dicapai seseorang dengan sebuah usaha, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan usaha itu. Akan tetapi, ya, nabi itu adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hukum untuk menuju ke sana itu tetap ada, dorongan itu harus ada, kan gitu ya. Nah. Kemudian di halaman kita melanjutkan ini, ternyata panjang juga ya, 43 menit baru satu halaman. Kalau 3 halaman bisa 3 jam lagi. Ya nggak apa-apa. Ini muqaddimah ini karena bagus ya, saya angkat muqaddimah ini meskipun 2 pertemuan tidak masalah. Nah, amma ba'du. Nah, amma ba'du ini tidak ada makna khusus sebenarnya ya. Ya dan setelahnya seperti itu ya boleh. Nah, amma ba'du ini pemisah istilahnya ya. Dia sebagai pemisah untuk membedakan, biasanya untuk membedakan yang merupakan apa-apa yang disunahkan oleh Nabi SAW berupa pujian ya asna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian sholawat kepada Nabi SAW, ayat yang dibaca, kemudian amma ba'du, dan baru perkataan kita. Jadi perkataan amma ba'du dalam tulisan, dalam khutbah itu biasanya untuk memisahkan antara apa yang menjadi pembuka dan apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi kalau panjenengan tiba-tiba panjang ngomong kemudian amma ba'du, oh berarti belum mulai, baru mau mulai ngomong ini tadi. Ya setelah bicara amma ba'du. Ada yang mau membaca ini? Volunteer. Deg-degan semua. Insyaallah. Nggak apa-apa. Nih. Untuk hari pertama, saya bacakan dulu. Fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labib, ya labibu syarha syababihi. Syarha syababihi. Ya.
wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi waqti sabihi husnal adab. Nah, beliau mulai menjelaskan, ya, maka sesungguhnya fa'inna min ahammi, di antara perkara-perkara yang paling penting, mayubadiru bihil labib, yang seorang yang berakal, al-labib itu orang yang berakal, ya, hendaknya yubadiru, bersegera, ya, bersegera di dalamnya, gitu ya, perkara penting tersebut, syarha sababihi, ya, di masa mudanya, ya, sabab itu muda, ya. Syarha sababihi, di masa ketika dia melewati masa mudanya, wayud ibu nafsahu, dan kemudian dia melatih jiwanya, fi tahsilihi waqti sabihi, ya, untuk mendapatkan dan meraih perkara tersebut, ya. Nah, ini kalau kita mengartikan secara bahasa terkadang kalimatnya jadi teng pentalit kalau bahasa Jawanya. Makanya kita artikan bahasanya secara ini saja ya, bebas, terjemah bebas, ya. Dan sesungguhnya di antara perkara yang paling penting, yang perkara tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi seorang yang berakal di masa mudanya, ya, dia bersegera untuk memperoleh perkara tersebut di masa mudanya, kata beliau rahimahullah, ya, dan melatih jiwanya untuk memperoleh perkara tersebut, ya, untuk mendapatkan meraih perkara tersebut, ya, yakni adalah husnal adab, ya, husnal adab, ya. Nah, ini merupakan maf'ul, ya, husnal adab ini maf'ul, maka dia di bahasa mansub, ya, bukan husnul, bukan husni, tapi husna, husnal adabi. Ini kayaknya ada yang mulai pusing nih kalau menyebutkan maf'ul, mansub, ya, harus belajar lagi ini nanti, ya. Adalah adab yang baik. Nah, itulah perkara yang paling penting yang harus dipelajari sejak masih muda, sejak masih kanak-kanak. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah lewat masa itu, ya? Merasalah menjadi muda dengan belajar ini, belum terlambat, ya. Jangan kalah dengan anak-anak yang belajar adab. Akhlak yang baik ini adalah perkara, ya, adab yang baik ini adalah perkara yang urgent, ahami, yang paling penting, ya, ahami. Ini kalau kita katakan himmah, himmah itu apa namanya? Cita-cita, keinginan kuat. Ahami ini yang paling kuat, ya, yang harus kita inginkan, harus kita cari, harus kita raih semasa kita masih muda, artinya masih mampu untuk belajar, yakni adalah husnal adab, adab yang baik. Nah, allazi syahida syar'u wal aqlu bifadlihi, ya. Allazi, yakni, nah ini kembalinya pada husnal adab, ya, husnal adab, syahida syar'u wal aqlu bifadlihi, yang syariat dan akal, ya, syahida itu kalau dalam bahasa kita menyaksikan, ya, mempersaksikan, artinya mengakui, syariat maupun akal mengakui keutamaan tentang adab yang baik itu. Subhanallah, bahasanya para ulama itu indah, ya, karena kita belum bisa baca, jadi indah banget. Nah, orang kalau baca ini malah amin, amin dikira doa. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwa husnul adab adalah perkara-perkara yang syariat maupun akal itu mengakui, ya, meyakini, ya, menyaksikan, mempersaksikan keutamaannya, ya. Wattafaqatil ara'u, ya, wattafaqatil ara' wal alsinatu ala syukri ahlihi, ya. Nah, ini kalau diterjemahkan secara bahasa agak susah ini, ya. Dan al-ara, pendapat-pendapat, dan lisan-lisan serta lisan-lisan, pendapat, ucapan-ucapan orang itu bersepakat
Ya. Ya, ittafaqah itu bersepakat dan menyepakati atasnya itu ya, pandangan orang, pendapat orang serta ucapan-ucapan mereka ala syukri ahlihi, atas pujian terpujinya pemilik adab tersebut. Ya. Jadi adab yang baik itu memiliki dua ciri. Yang pertama, dia disepakati ya tentang fadilahnya, keutamaannya oleh syariat maupun akal. Oleh syariat maupun akal. Ya. Baik syariat secara tersendiri, yang ini biasanya terkait dengan budaya itu belum ngepas. Meskipun dia tidak pas secara budaya, maka lebih utama akhlak yang baik adalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya adalah makan, adab makan. Ya. Saya contohkan ini sering nih, ya. Bahwasanya adab yang baik wajib bagi seorang muslim makan dengan menggunakan tangan kanan, menyuapkan makanan dengan tangan kanan. Tapi kalau kita belajar atau kita mengetahui tentang table manner ya, antara di UK dan US, di Inggris dan di Amerika itu beda ya. Sebagian dari mereka yang satu itu garpu, yang satu pisau, garpu kanan, pisau kiri makan. Yang satu dibalik ya. Saya lupa ini kayaknya yang US ini yang dibalik ya. Jadi yang garpu justru yang kiri. Jadi kalau garpunya kanan itu nggak sopan bagi dia. Nah, itu adat. Ya, itu adat. Tapi ketika dia menyelisih syariat, maka itu bukan akhlak yang baik. Bisa dipahami ini ya. Maka syariat itu menaungi ya, menaungi al-aqlu tadi, akal ya, hasil pemikiran orang. Dan ketika dia sudah ditetapkan oleh syariat, pasti akal akan mengakuinya sebagai sesuatu yang mulia. Itulah adab yang indah, adab yang baik, akhlak yang baik. Dan begitu juga ucapan-ucapan orang, pandangan orang, pendapat orang itu sepakat untuk memuji. Ini ciri yang kedua ya. Yakni mereka bersepakat untuk memuji orang yang memiliki adab tersebut. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang nggak suka dengan orang yang adabnya baik, ini orang ini berarti keluar dari apa namanya, dari orang normal gitu. Ya. Ada orang adabnya baik, sopan, kok nggak suka, itu kan berarti keterlaluan, kan gitu. Nah ini yang disebut sebagai sifat ya. Kenapa? Karena beliau menggunakan alladzi, yang berarti dia menyifati, beliau menyifati tentang husnul adab tadi, ya, husnul adab. Jam berapa ini? 8:30. Semoga selesai sampai akhir paragraf ini. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslati al-jamilati wal aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah. Ya. Saya ulang, wa inna ahaqqan nasi ya bihadhil khoslatil jamilati ya. Wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ya. Dan sesungguhnya manusia yang paling berhak ya, paling berhak, paling pantas untuk menyandang ya, untuk meraih atau mencapai ya, menyandang ya, kedudukan jamilah ya, keindahan ini, sifat yang indah ini, wal aulahum, dan yang paling utama di antara mereka bihiyazati, yang memiliki simpanan-simpanan hadhihi al martabatil jalilah ya. Nah ini kalau diartikan secara letterlek nih agak susah nih. Hadhil martabatil jalilah, kedudukan yang derajat yang paling mulia ini, gitu. Simpanan-simpanan dari kedudukan atau martabat derajat yang mulia ini, ya, yakni mereka yang paling pantas untuk dipuji dengan akhlaknya,
paling pantas untuk memiliki adab yang hasan, ahsanul adab, yakni adalah ahlul ilm. Nah, di situ beliau menyebutkan adalah ahlul ilmi, pemilik ilmu. Ya. Kalau ahli ilmu itu tidak memiliki adab, maka siapa yang lebih pantas? Seakan-akan seperti itu loh. Ya. Kalau orang yang belajar ilmu agama itu tidak punya adab, terus sopo sih diharapkan ngajari adab? Paham kan ya? Maka mereka adalah orang yang paling ahakko, yang paling berhak, yang paling pantas. Kalau mereka nggak pantas, ya nggak ada orang di dunia ini yang pantas, lebih pantas lagi dibanding ahlul ilm. Kan gitu. Ya, alladzina, yakni mereka hallu bihi durwatal majdi wasanai, ya, yakni mereka yang dihiasi diri mereka itu, ya, yang dihiasi diri mereka itu dengan pujian, ya, dan kemuliaan. Kemuliaan al-majdi itu kemuliaan, wasanai dan pujian. Mereka itu halu itu hulwah manis, ya, jadi diperindah, dihiasi. Nah, yang mereka itu dihiasi dengannya, ya, dengan kemuliaan dan pujian. Wa ahrazu bihi qasaba, ya, qasabati sabqi subqi qasabati sabqi ila warasatil anbiya, ya. Dan mereka yakni orang-orang tersebut, ahli ilmu tersebut, ya, mereka memiliki keutamaan ini dikarenakan, ya, mereka adalah yang paling awal, ya, yang paling pertama, ya. Karena mereka itu adalah warasatul anbiya, ya. Jadi pertama, orang yang paling awal yang mewarisi para nabi. Nah, jadi orang yang paling awal-awal mewarisi. Kalau warisan itu kan berarti apa namanya? Saling dari ini ke sini seperti itu, ya. Nah, maksudnya adalah ahlul ilm adalah mereka yang pertama kali menerima warisan para nabi. Ya. Mereka adalah orang yang pertama kali menerima warisan para nabi. Ya. Li ilmihim bimakarimil akhlaki, ya, bimakarimi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa husni siratil a'immati athari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salafi waqtada bihadyihim fihi masyayikhul khalaf, ya. Nah, beliau menjelaskan kenapa ahlul ilm, ya, mereka itu orang yang paling pantas untuk menerima atau memiliki akhlak yang indah, ya. Li ilmihim, dikarenakan ilmu yang mereka miliki, ya. Jadi dikarenakan pengetahuan mereka, bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak, betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seakan-akan kenapa kok ahli ilmu itu paling pantas untuk memiliki adab yang baik? Karena mereka adalah orang yang paling mengilmui, paling mengetahui tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa adabihi, dan adab-adab beliau, wa husni sirati a'immati adhar, ya. Dan betapa bagusnya, betapa indahnya sirah kehidupan, ya, kehidupan, kisah hidup a'immati adhari, ya, para a'immah, ya, para imam al-adhar min ahlil baitihi, ya, yakni para imam yang suci dari golongan ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf, ya, dan dari golongan
orang-orang yang mereka dan apa namanya, sampai mana tadi ya, sampai hilang saya, min ahli baiti wa ashabihi wa bima, dan dikarenakan ya mereka adalah orang-orang ya yang mengikuti alaihi a'immatu ulama'is salaf, ya para imamnya salaf. Jadi mereka berakidah, meyakini ya, mereka berakhlak dengan akhlaknya para imam salaf ya. Wa iktada bihadyihim fihi masayihul khalaf, dan mereka pun mengikuti petunjuk ya. Jadi petunjuknya ya, jadi orang ulama salaf yang mereka itu meneladani ya, yang yang kisah hidup mereka diteladani ya, petunjuk mereka diikuti oleh para syaikhul khalaf, ulama-ulama yang setelahnya. Nah, ini alasan ya, alasan kenapa kok ahli ilmu itu harus memiliki adab yang indah, adab yang baik ya. Sebagaimana Ibnu Sirin, qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma ya. Ibnu Sirin, ini Muhammad bin Sirin, ini ulama salaf ahlul hadis ya, berkata, kanu yata'allamuna al-huda, dulu ya mereka para salaf itu mereka mempelajari al-huda. Al-huda di situ itu maksudnya akhlak. Al-huda di situ dimaknai al-adab ya, al-akhlak. Sebagaimana mereka kama yata'allamuna ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, jadi mereka mempelajari akhlak atau adab dalam menuntut ilmu seperti mereka mempelajari ilmu. Inilah yang sedang kita lakukan sekarang, ya. Nah, yakni seperti ketika kita belajar tentang halal haram, seperti ketika kita belajar tentang apa makna la ilaha illallah, seperti itulah juga kita penting untuk mempelajari adab dan akhlak. Ya, wallahu alam bisawab. Ngos-ngosan juga ya. Besok saya harapkan terutama nih ya bagi para pengurus untuk membawa kitab dan sebisa mungkin diisi dulu ya, dicoret-coret dulu mulai dari ini tadi ya yang sudah. Dengan pensil dulu nggak apa-apa, dengan pensil dulu. Jadi ketika ditunjuk langsung bacakan saja, udah nggak apa-apa ya. Benar atau salah kan nanti kalau salah dipandu seperti itu ya, sambil kemudian kita belajar meluaskan lidah melemeskan lidah gitu ya, supaya bisa kemudian lancar ketika membaca kitab ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini mungkin muqaddimah awal kita ya. Silakan monggo ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Kalau mungkin ada yang sampai titik ini ada yang hendak ditanyakan. Ya, monggo. Ya. Artinya sepakat saja. Iya. Karena juga sering mendengar ada hadis muttafaq alaih. Ada korelasinya. Iya. Secara bahasa korelatif banget itu ya. Ittafaqa itu fiilnya ya. Muttafaqun itu maf'ulnya. Ya, ittafaqa itu artinya menyepakati. Muttafaqu ya, muttafaq itu artinya yang disepakati ya. Nah, muttafaqun alaih itu berarti yang disepakati kesohihan atasnya gitu ya. Jadi hadis tersebut disepakati alaihi ya, atas kesohihannya, maksudnya seperti itu ya. Nah, istilah itu sebagian ulama kemudian menyatakan yang dimaksud disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Meskipun ulama hadis yang lain menyatakan bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi juga ulama-ulama yang lain gitu. Nah, imam yang 5 plus Bukhari dan Muslim menyepakati kesohihannya. Nah, berarti itu sahih. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada lagi? Sampun. Oh iya, monggo.
Oh, ini tadi kecepatan ya. Oh ya, berarti kita perpanjang dari 3 tahun, nanti mundur lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Sebagaimana yang tadi malam guru kita nasihatkan, ya. Yang penting hadir dulu. Yang penting hadir dulu. Ikuti saja sudah. Ikuti saja. Insya Allah, ya. Ya insya Allah nanti akan dapat barokahnya minimal, ya, ketenangannya. Nah, seperti tadi sudah ada yang mulai menguap, ongap-angop. Karena sudah barokahnya sudah turun gitu, ya. Ketenangannya itu, rahmahnya itu sudah, subhanallah. Ya insya Allah nanti, ya. Ini terima kasih atas masukannya. Nanti akan dipelankan dikit lagi. Pelankan dikit lagi. Nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Ya. Nah, pertanyaan yang bagus, ya. Mana yang lebih utama dalam menuntut ilmu, tentang adab atau akidah, ya? Adab atau akidah. Ini pertanyaan yang sebenarnya umum nih, ya. Juga mungkin terbetik di dalam hati kita. Ya, sama, karena saya juga pernah merasakan hal yang sama dan pertanyaan ini sering ditanyakan juga pada para asatidz. Ya. Nah, kalau kita melihat nanti bagaimana ucapan para salaf terkait dengan adab ini, mereka mempelajari adab itu bertahun-tahun sebelum mencari ilmu. Maka seakan-akan tampak oleh kita adab itu lebih utama, ya, adab lebih utama. Tapi bukan seperti itu sebenarnya maksudnya, ya, bukan seperti itu maksudnya. Yakni bahwasanya ketika orang itu menuntut ilmu, terutama ilmu akidah yang merupakan ilmu paling urgent, ya, ketika dia itu sudah baligh. Kenapa? Karena ketika dia sudah mulai akil balik, maka hukum atas dia itu sudah berlaku. Sebelum seorang itu balik, ketika dia mendapatkan syubhat, dia meninggal, kemana kembalinya? Surga, dia belum memiliki dosa, belum balik. Bisa dipahami, ya? Nah, maka pada usia itu yang lebih utama adalah belajar adab dan ditanamkan akidah dasar di usia itu. Tapi ketika kita sudah seusia kita, sudah balik ini, udah ketinggalan tuh kalau kita mau meninggal sekarang nggak bisa berhujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka keduanya itu perkara yang harus dipelajari. Ya. Mana yang lebih dulu? Kenapa tidak bareng? Kan gitu pertanyaannya, ya. Jadi kenapa kok kita tidak mempelajarinya bareng? Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hambal mengadakan sebuah majelis dihadiri oleh ribuan orang. Panjenengan tahu ribuan orang, bahkan ada yang mengatakan puluhan ribu orang. Di masa itu belum ada mikrofon. Artinya yang mendengarkan ucapan Imam Ahmad itu hanya sekitar puluhan orang yang ada di sekitarnya. Iya kan? Nah, ketika beliau mengajarkan itu, sebagian orang, katakanlah misalkan yang hadir itu ada 1000 orang, 700 diantaranya tidak mencatat ilmu. Perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat akhlaknya Imam Ahmad ketika menunggu ucapan beliau itu disampaikan dari mulut ke mulut ke yang ke belakang. Subhanallah. Artinya di masa itu orang dewasa pun belajar adab, belajar akhlak. Seperti itu. Nah, maka jawaban dari saya, kesimpulannya adalah dua-duanya jangan dibenturkan. Ya, bahkan adab yang paling tinggi adalah akidah yang lurus. Ya, kita meyakini bahwasanya orang yang memiliki adab yang tinggi itu akidahnya harusnya lurus. Dan akidah yang benar itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adab ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab sesama makhluk dan adab kepada diri sendiri. Itu yang namanya 3 adab yang paling utama, ya, yang harus kita fokus di dalamnya. Nah, akhlak itu berkaitan dengan itu. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akidah yang lurus. Bahkan panjenengan beramal ibadah dengan fikih yang benar, itu adalah bagian dari adab. Cuma kan kita nggak ngeh selama ini, ya. Perhatikan bagaimana seseorang, ya, 2 orang ini adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda hanya karena apa? Yang satu ketika beramal ibadah memperhatikan hukum fikih.
Yang satu asal lakukan saja. Beda ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang satu beradab, yang satu nggak punya adab, kurang ngajar dia berarti. Kan gitu. Nah, jadi ini sinkron. Lakukan keduanya, pelajari keduanya, ya. Nah, kebanyakan di antara kita ketika belajar melulu di perkara akidah itu akan menjadi keras. Ya, artinya mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena perkara akidah itu perkara yang memang strict, ya. Artinya yes or no, nggak ada abu-abunya. Ya. Kalau iya, kalau tidak. Nah, itu perkara akidah. Tapi dalam perkara akhlak adab, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari berbeda. Ya. Ketika kita katakan tidak kepada orang yang belum paham, tentu berbeda dengan mengatakan tidak kepada orang yang sudah paham. Itu adab penerapannya. Maka kita belajar akidah sebagai sebuah ilmu, ya, adab sebagai penerapan, dan ketika mempelajari ilmu itu sinkron, ya, kita padukan dan jangan kemudian kita sisihkan salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Nah, wah, ada masih, monggo. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan yang bagus nih, langsung nunjem nih. Pertanyaan ini seperti tombak yang langsung menghunjam ke tengah-tengah, ya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang terindikasi berakidah Asy'ari? Ini panjenengan harus tahu perkara akidah, ya. Ini khilaf yang muktabar. Ya. Khilaf yang muktabar kenapa? Karena kita tidak bisa menyatakan secara tegas ini orang Asy'ari atau bukan, kecuali dia ngaku sendiri. Perkaranya akidah, ya. Atau mungkin kalau kemudian kita mau benturkan, di dunia ini terpecah menjadi dua, Wahabi dan Asy'ari, itu perkara yang jelek. Saya nggak suka untuk membenturkan itu. Maka jangan kita lakukan. Nah, kalau kita menyatakan bahwasanya dia Asy'ari, kita lihat apakah yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan itu, ya, itu lebih banyak berkaitan dengan perkara-perkara yang ahlu sunnah sepakat di dalamnya, ataukah tidak? Ini patokan utamanya. Kenapa? Karena kalau itu disepakati oleh ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah saya katakan imam yang 4, gampangnya gitu aja. Imam yang 4 dari ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal ridwanullah alaihim ajmain. Mereka berempat sepakat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara fikih, muamalah. Mereka sepakat di dalamnya, nggak masalah. Siapapun yang mengucapkannya, kita tidak boleh menolak. Yang jadi masalah adalah kalau kita belum tahu, kan gitu ya. Maka kaidahnya kembali ke kaidah muslim, ya, kaidah yang kita sudah pelajari, ya. Dalam perkara ilmu, ambillah dari orang yang dia memang ahli padanya, ya. Contohnya, misalkan panjenengan ingin mengambil ilmu tentang fikih mazhab Syafi'i, ya. Kalau kita bisa mendapatkan dari para ulama mazhab Syafi'iyah yang tidak tercampur dalam materi pelajarannya akidah-akidah yang tidak benar, ya, maka kita pilih, ambil. Jarang nih, langka nih, ya. Jadi ulama mazhab Syafi'iyah di hari ini yang tidak berakidah itu jarang, langka. Maka kita bisa, tapi ada, ya, kita bisa ambil ilmu darinya. Kalau nggak ada bagaimana, Ikhwan? Nah, berarti hati-hati. Boleh kita ngambil, tapi ilmu dalam perkara fikihnya. Bisa nggak panjenengan memisahkan? Kalau nggak bisa, ya jangan, selesai. Kan gitu. Bukan berarti kita menafikan atau menolak itu, tapi saya bersikap hati-hati, ya. Nah, adapun dalam perkara nasihat, terimalah dari siapapun. Hatta yang mengucapkannya adalah syaitan. Kalau dia mengucapkan atau memberikan nasihat,
maka terima. Mau nanya dalilnya? Banyak, kita sudah bahas. Bedakan nasihat dengan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang baru, kita belum tahu sebelumnya. Untuk tahu itu benar atau salah harus ada cek recheck, harus ada pengkajian lebih dalam. Ya, ada tahqiq di dalamnya. Tapi kalau perkara nasihat, itu perkara yang kita sudah pahami. Ya, benar, memang benar. Ya, setan, kalau misal ada setan nih, ya, mengatakan, wah, kowe kok ora salat nang masjid, salaton nang masjid, ya kita ikuti. Ya, jangan kemudian, wah ini bisikan setan nih, saya nggak mau nih, karena yang bisik ini setan. Itu nasihat yang kita tahu kebenarannya. Ya, nah maka bedakan di situ. Boleh bersikap hati-hati, tapi jangan menolak secara penuh, karena kita lihat ilmu itu dari ahlinya. Ya, kalau dia ahli di bidang ilmu fikih, boleh kita ambil. Ketika dia bicara tentang fikih, adapun syubhatnya, ini yang kalau kita belum bisa membedakan, maka mending jangan. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena para a'immatus salaf, mereka melakukan hal yang sama. Imam Al-Bukhari itu mengambil ilmu, ya, riwayat dari orang-orang yang memiliki tasayyu, orang-orang yang terindikasi Syiah. Bayangkan, bukan hanya Asy'ari yang jadi perbedaan pendapat, Syiah. Tapi apa? Beliau memiliki catatan khusus, memisahkan, karena beliau mampu. Paham maksudnya? Jadi beliau tidak menolak kemudian nggak mau saya ngambil ilmu, enggak. Beliau datangi majelisnya, beliau tulis faedahnya, tapi beliau pisahkan itu. Ya, ketika itu bisa memperkuat hadis-hadis yang lain, mungkin beliau keluarkan pernyataannya, riwayatnya. Ya, tapi beliau nyatakan, ya, bahwa yang ini memiliki terindikasi syiahnya, yang ini memiliki kebid'ahan di bidang ini. Ya, nah sehingga nggak heran guru beliau jumlahnya lebih dari 1.200 orang. Kalau kita pilih-pilih sekarang hari ini, jangankan 1.200, belasan aja nggak nyampe. Ya, karena setiap orang mungkin memiliki kelemahannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, mungkin itu agar tidak terlalu malam. Ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua apa yang kita pelajari malam hari ini, dan silahkan, ya, silahkan panjenengan persiapkan sebelum tiap kali kita bertemu. Dan karena tadi ada masukan untuk memelankan lagi, ya jadinya berarti harus diperpanjang lagi nanti insya Allah. Ya, sabar, ya, kuat-kuatan ini, kuat mana antara yang nyampein sama murid-muridnya, sama panjenengan yang mendengarkan, bukan murid-muridnya. Ntar kalau yang menyampaikan udah capek, udahlah ganti kitab aja, mau jangan. Masya Allah. Barusan beli udah ganti aja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.